percayakan kepada hambanya. Shalom. Haleluya, senang sekali bisa jumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari terakhir pendaftaran seminar Rita Wahyu, ya, dengan tema Mesias dalam perspektif orang Yahudi. Coba bisa tolong ditampilkan. Saudara bisa segera mendaftar, ada di Rock News maupun di WA Group Rock News, atau bisa langsung scan barcode yang ada, ya. Ini sangat luar biasa acara ini. Ibu Rita Wahyu ini adalah seorang ahli bahasa Ibrani. Beliau tahu latar belakang sejarah Israel, dan ini sangat memperlengkapi kita hari-hari ini. Bagaimana kita bisa melihat perspektif orang Yahudi terhadap Mesias. Oke. Terakhir hari ini, besok acaranya, ya, Senin 15 Februari jam 7 malam di Zoom. Jadi kalau saudara daftar, saudara akan dapat link webinarnya. Oke. Hari ini saya akan sharing tentang menjadi ahli waris. Dalam minggu ini kita merayakan dua peristiwa. Yang pertama Chinese New Year, dan juga hari ini, hari apa saudara? Valentine. Ya, saya mengucapkan secara pribadi kepada yang merayakan Chinese New Year, ya, selamat Hari Raya Imlek. Dan juga terkadang orang yang merayakan Valentine itu biasanya orang yang pasang-pasangan, tidak mungkin jomblo. Ya. Tapi tidak apa-apa. Yang jomblo bisa merayakannya bersama Tuhan. Tapi terkadang ya orang yang berpasang-pasangan, yang baru pacaran itu bisa kebablasan, ya, merayakan hari kasih sayang ini atau Valentine ini dengan tujuan untuk apa? Memuaskan nafsu saja. Ya, apakah kita dilarang untuk merayakan hari kasih sayang? Ya, sah-sah saja, tapi dalam koridor yang sesuai dengan etika dan norma yang berlaku dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Apalagi suami istri, ya, kalau perlu bisa dinner malam, ya, makan malam bersama, ya, mengingat dulu, ya, kisah-kisah dulu saat pacaran dulu, ya. Haleluya. Tapi bagi yang jomblo, ya, rayakanlah bersama Tuhan. Oke. Memang benar bahwa Allah itu adalah kasih. Amin. Tidak bisa dipungkiri bahwa Allah adalah kasih. Kasih itu bukan sebagai satu bagian dari pribadinya, tapi kasih itu melekat dalam seluruh kepribadiannya. Dia adalah kasih. Nah, Ia mengasihi manusia dan dengan caranya. Kita tidak bisa memaksa Tuhan mengasihi kita dengan cara kita. Ya. Tuhan mengasihi kita dengan caranya yang luar biasa. Bagaimana cara Tuhan mengasihi kita? Ya, salah satunya yang terbaik dan terbesar adalah memberikan anaknya yang tunggal untuk mati dan menjadi penebus bagi dosa-dosa kita. Amin. Kita ditebus, kita disucikan dari dosa-dosa kita, mendamaikan kita dengan Tuhan, dengan Allah Bapa. Harga kasih daripada kasih Allah itu kita tidak sanggup untuk membayarnya. Sungguh luar biasa. Sama seperti saudara menghirup oksigen. Ya. Gratis kan. Tapi ketika saudara disuruh membayarnya, saya rasa kita tidak sanggup untuk membayarnya. Amin. Bahkan orang kaya sekalipun, terkaya di seluruh muka bumi ini, tidak akan sanggup untuk membayarnya. Begitu juga dengan kasih Allah. Tapi banyak orang Kristen yang menganggap kasih Allah itu recehan. Tidak menghargai kasih Allah. Menganggap bahwa kita bisa mempermainkan kasih Tuhan, perbuatan kasih-Nya. Mari kita lihat bersama di dalam Ibrani 10 ayat 29. Ibrani 10 ayat 29 berkata begini, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya,
dan yang menghina roh kasih karunia. Bagaimana kita bisa melecehkan, menganggap remeh kasih Tuhan ketika kita tidak menghargai karya pengorbanan Yesus di kayu salib? Anak satu-satunya, anak tunggal Allah Bapa, rela mengorbankan dirinya agar supaya kita dikuduskan, layak, berdamai dengan Bapa di sorga. Ini kasih Allah. Tapi ketika kita tidak menganggap Yesus, kita merecehkan, kita tidak mempercayai Yesus, kita menganggap kasih Allah itu hanya sia-sia saja. Karena itu kasih Allah itu adalah hal yang luar biasa. Nah, ayat ini menyatakan bagaimana kita dapat menghargai kasih Bapa, yaitu dengan menghormati dan menghargai pengorbanan Yesus. Kita pun menghargai kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Jangan mempermainkan kasih Tuhan. Oleh karena pengorbanannya kita dapat hidup. Bahkan kita hidup dalam perjanjian yang baru oleh karena Yesus. Kita hidup didamaikan, kita hidup dalam perjanjian yang baru dengan Bapa. Ikatan perjanjian baru inilah yang membuat kita hidup dilayakkan di hadapan Bapa di sorga. Ikatan perjanjian baru inilah yang melayakkan kita untuk bisa menjadi anak-anak Allah. Ikatan perjanjian baru inilah yang bisa membuat kita menjadi ahli waris janji-janji Allah. Dan kita bisa menikmati segala kepenuhan anugerah Tuhan dalam Kristus Yesus. Karena firman Tuhan katakan segala sesuatu telah tersedia di sorga di dalam Kristus. Dan karena semuanya telah diberikan dari dalam Kristus, maka ketika kita menghargai Kristus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita menghargai pengorbanannya, maka kita tidak perlu lagi mengejar-ngejar berkat. Justru seharusnya berkatlah yang mengejar kita. Amin. Karena kita mempunyai sang sumber itu. Kita jadi anak Allah dan kita dilayakkan untuk menjadi ahli waris. Nah, tapi cara hidup kita lah yang menunjukkan. Nah, ini dia. Cara hidup kita itulah yang menunjukkan bahwa kita meresponi dan menghargai ikatan perjanjian baru itu. Ibrani 9 ayat 11 sampai 15 berkata begini. Ibrani 9 ayat 11 sampai 15. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Kapan yang akan datang itu? Setelah Yesus mengorbankan dirinya. Amin. Kita menikmati hal-hal yang baik. Yeremia 17 berkata, orang yang tidak mengandalkan Tuhan tidak akan mengalami hal-hal yang baik. Amin. Oke. Dan ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk dalam ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat atau akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat hidup beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Yesus, Imam Besar Agung,
mengorbankan dirinya satu kali untuk selama-lamanya. Kalau dulu pada zaman orang Israel, mereka menyucikan hidup mereka dari dosa adalah dengan membawa binatang. Domba atau lembu harus dibawa ke bait Allah dikorbankan. Bayangkan untuk satu dosa selama saudara ada, saudara mengorbankan itu. Bayangkan kalau saudara punya 1000 dosa. Harga satu binatang itu berapa? Ya, tidak cukup uang kita untuk membayar dosa kita. Ya, tidak cukup harta kita untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi hanya lewat darah Kristus, roh yang kekal itu kata firman Tuhan, yang telah mempersembahkan darahnya sendiri kepada Allah satu kali untuk selama-lamanya. Satu kali untuk selama-lamanya. Kalau kita berdosa hari ini, kita minta ampun. Yesus sudah menebus kita di kayu salib. Amin. Respon kita menentukan. Kita menghargai karya Kristus. Nah, dikatakan dia mempersembahkan satu kali untuk selama-lamanya, sehingga lewat Kristus kita yang percaya menerima perjanjian baru dan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dari apa? Dari segala keinginan-keinginan daging. Disucikanlah kita sehingga kita dapat beribadah kepada Allah. Suatu kali saya ketemu jemaat di salah satu kota ya di Sulawesi ini. Terus teman saya gembala, dia berkata, kenapa kamu lama tidak kelihatan di ibadah? Saya bilang, ayo kita ibadah. Sorry Pak, saya masih banyak dosa. Jadi saya tidak mau beribadah, tidak mau datang kepada Tuhan karena saya masih banyak dosa. Loh, sampai kapan kau bisa menyelesaikan dosamu kalau tanpa Kristus? Betul kan? Kita tidak bisa menyelesaikan dosa kita dengan perbuatan kita, dengan kebaikan kita. Hanya Kristus Yesus yang sanggup menebus dosa-dosa kita, membersihkan kita, menyucikan hati nurani kita, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah. Ingat bahwa ibadah itu sangat berguna, baik untuk hari ini maupun untuk masa depan kita. 1 Timotius 4 ayat 8 berkata begini, latihan badani, 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Lalu lewat ibadah hidup kita diproses. Ibadah itu bukan hanya sekedar kita bernyanyi, bertepuk tangan, mengangkat tangan, kita datang ibadah hari Minggu. Tetapi ibadah itu adalah proses dalam kehidupan kita. Proses untuk apa? Untuk mengubah kehidupan kita. Jadi ibadah juga adalah penyerahan seluruh kehidupan kita. Ibadah. Di mana kita mempersembahkan kehidupan kita sebagai korban yang berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara hanya datang ya katanya ibadah, bertepuk tangan memuji Tuhan, tapi tidak mau diproses dalam kehidupan kita, tidak mau mempersembahkan hidup kita, ibadah kita tidak layak di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah bukan hanya berbicara gedungnya, tempatnya, tapi hidup kita. Kita bisa beribadah di mana saja, apalagi di pandemi seperti ini. Ya. Ada berkata, kalau saya di rumah saya tidak rasa ibadah. Saudara hanya menikmati suasananya saja. Tapi esensinya adalah ibadah itu mempersembahkan hidup. Kita diproses oleh Tuhan. Amin. Nah, proses itu yang mengandung janji kekekalan. Proses itu yang akan membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Proses itulah yang membawa kita untuk bisa menjadi sempurna nantinya. Dan ketika Yesus datang kedua kali, dan dia akan mengangkat kita masuk dalam kekekalan. Bukan berarti saudara hanya kita terima Yesus dan setelah itu kita tidak mau hidup kita diproses. Ya, keselamatan memang kita perlukan.
Dan itu merupakan jalan masuk bagi kita untuk masuk dalam kekekalan. Tapi selama itu kita harus mengalami proses. Nah, proses inilah, ya itu, ini saya katakan adalah bentuk dari kasih Bapa. Bentuk dari kasih Bapa. Seorang Bapa akan memproses anaknya supaya bisa berhasil, betul kan? Proses itu baik lewat dirinya secara pribadi, maupun juga lewat pendidikan-pendidikan yang diberikan dari orang lain atas seizin Bapa, betul kan? Saudara dan saya sekolah karena orang tua menyekolahkan kita. Itu proses. Itulah bentuk daripada kasih. Roma 8 ayat 13 sampai 17 berkata begini. Kita baca sama-sama ya, kita baca banyak ayat hari ini. Ya. Roma 8 ayat 13 sampai 17. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi bukan hanya sekedar nyanyi, ya Aba, Bapa, tapi kita tidak dipimpin, tidak memiliki roh Allah. Amin. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Siapa yang bersaksi? Roh itu. Roh itu siapa? Roh Allah. Yang ada di dalam siapa? Saya dan saudara. Amin. Nah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Siapakah anak-anak Allah itu? Anak-anak Allah adalah saya dan saudara yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Lah ya kan jelas ayatnya. Dipimpin oleh Roh Kudus. Kita terima Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa terima Roh Kudus? Kita harus terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita minta Roh Kudus memimpin hidup kita. Nah, jadi setiap orang yang percaya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus berarti kita bersedia dan tunduk dan taat. Nah, ini dia. Pada proses kehidupan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kita. Dipimpin itu berarti kita harus bersedia, tunduk, dan taat pada proses yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Apakah Roh Kudus tidak bisa memproses? Oh, justru Roh Kudus memproses kehidupan saya dan saudara. Dia mengingatkan segala kebenaran-kebenaran. Dia membawa kita dalam pertobatan. Dia memproses hidup kita kalau ada yang salah. Jadi kekristenan ya bukan hanya berarti kita diberkati oleh Tuhan, tapi proses kehidupan kita ikut menderita bersama Kristus sebagai anak. Apa penderitaan kita? Pikul salib, sangkal diri. Pikul salib, sangkal diri. Jadi kekristenan bukan hanya berhenti pada keselamatan yang kita terima, namun kita harus bersedia untuk menjalani gaya hidup yang dinyatakan oleh Roh Kudus. Kita harus bersedia sekali lagi menjalani gaya hidup yang dinyatakan oleh Roh Kudus. Gaya hidup itu adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Tadi Pak Arifin sudah menyampaikan. Salt, light, gaya hidup kerajaan Allah. Jadi jika kita hanya berhenti pada keselamatan, maka saudara dan saya tidak berhak untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah.
Aha. Kan Pak Pendeta bilang kalau saya percaya Yesus, saya terima berkat Tuhan. Saya diberkati, masalah saya aman, saya hidup berkemenangan. Oh sorry. Kalau saudara hanya berhenti pada jalan keselamatan saja dan tidak melangkah untuk masuk lebih dalam proses itu, menderita bersama Kristus, saudara tidak layak untuk menjadi anak-anak Allah. Pilih mana? Roma 8 ayat 14 menjelaskan bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Saudara pilih yang mana? Yang memimpin hidup kita adalah Roh Allah atau kedagingan? Oh iya, kedagingan itu kan sangat enak, betul kan? Ya, kedagingan itu bukan hanya bicara makanan saja. Ya, saya suka makan daging. Ya, daging apapun yang disajikan di atas meja itu ikang. Ya, tapi kedagingan ini itu hidup ini yang menguasai kehidupan kita. Kedagingan ini yang bertahun-tahun sejak kita lahir menguasai kita sebelum kita bertobat. Dan itu sungguh enak. Kedagingan itu melekat. Justru kedagingan ini yang akan membawa kita untuk menarik kita kembali kepada dosa ketika kita sudah percaya kepada Yesus. Pilih mana? Tidak heran walaupun seorang berkata bahwa dia adalah orang Kristen. Dia pelayan Tuhan. Seorang hamba Tuhan. Namun masih hidup seperti yang ditulis dalam Galatia 5 ayat 19-21. Yuk kita baca sama-sama. Galatia 5 ayat 19-21, 19-nya berkata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jika kita masih ada dalam kehidupan seperti ini, berarti kita masih hidup dalam kedagingan dan melakukan perbuatan daging. Yang olehnya Paulus mengatakan terhadap semuanya itu telah kuperingatkan kepadamu. Ya, siapa Paulus? Dia ahli Taurat penganiaya. Tapi dia berkata semuanya itu sampah. Dia orang yang sangat-sangat terpelajar, mempunyai reputasi yang baik dalam masyarakat Yahudi. Tapi dia berkata, semuanya itu telah kuperingatkan kepada kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ia bukanlah sebagai anak yang akan mendapatkan hak waris akan janji-janji Allah, yaitu hidup dalam kerajaan Allah. Menjadi anak ada dua versi. Menjadi anak gampang dan anak kesayangan. Ibrani 12 ayat 5-9 berkata begini. Dan sudah lupakah kamu, Ibrani 12 ayat 5-9. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Didikan itu diberikan kepada anak. Proses kehidupan itu diberikan kepada anak. Amin. Jadi siapa yang mengaku dirinya anak Tuhan harus mengalami proses ini. Nah, didikan di sini, jadi seorang anak itu
adalah bersedia menerima didikan dari bapaknya. Kalau dia tidak bersedia, maka firman Tuhan dibilang anak gampang. Apakah itu anak gampang? Dalam bahasa Yunani disebut notos. Ya, bukan nachos. Ya, notos. Ya, notos itu adalah illegitimate son atau bastard. You know bastard? Sorry, ini bahasa kasar sebenarnya. Bastard. Ya, atau anak haram. Ya, anak yang tidak halal. Anak yang tidak sah. Atau anak yang tidak mempunyai bapa. Atau tidak tahu siapa bapaknya. Itu anak gampang. Nah, jika ia bukan anak bapa di sorga, maka iblislah yang menjadi bapaknya. Firman Tuhan katakan kan. Karena tidak ada di dunia ini, tidak ada tengah-tengah pilihan. Atau ya, bapa atau iblis. Kalau kita bukan anak bapa, kita anak iblis. Kalau kita anak bapa, kita bersedia untuk dididik. Tadi dikatakan apa tadi itu? Bersedia diperingatkan. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkan, dihajar. Ya. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkan, engkau dihajar, disesah. Wah. Jadi kalau orang tua tidak pernah menghajar anaknya, saya dari kecil dulu suka dihajar oleh papi saya karena nakal. Ya, memang begitulah. Ya, saya pernah sampai SMA saya masih ditendang dari kursi. Kursi itu terlempar bersama saya. Ya, itu didikan yang sangat keras dan Tuhan mendidik kita dengan sangat keras karena Dia mengakui kita sebagai anak. Amin. Itu proses dalam kehidupan kita. Bulan ini kita bicara tentang kesehatan. Bagaimana kita anak-anak yang bisa menjadi sehat. Ya. Kekerasan tanpa kasih akan menghasilkan anak-anak yang pemberontak. Kasih tanpa hajaran, tanpa didikan akan menghasilkan anak-anak yang manja. Kasih dan didikan harus berjalan seiring. Dan Tuhan adalah kasih, Dia adalah Allah yang adil. Dia adalah Bapa yang mendidik kita. Amin. Kalau saudara ada masalah dan persoalan, mungkin salah satu adalah didikan Tuhan bagi saudara dan saya. Supaya kita bisa berubah. Kita bisa meninggalkan kehidupan lama kita. Dulu saya tidak taat, tidak dengar-dengar dengan orang tua saya. Jadi kalau saya dipanggil dikasih angka 3. Kalau sampai angka 3 tidak datang, cambuk, hajar saya. Dan orang tua, papi saya dulu pengusaha rotan, saudara. Ya. Dan selalu tersedia rotan di rumah. Tiap kali saya lihat rotannya, saya sembunyikan. Tapi selalu ada rotannya di situ. Karena dia pengusaha rotan. Jadi mulai dari rotan begini sampai rotan begini ada, rotan besar ada. Ya. Jadi kalau saya sudah di rotan sama adik-adik saya itu tanda strap di sini. Jadi kalau dulu SD pakai celana pendek ke sekolah itu kelihatan itu strap-strap di sini. Tapi itu hajaran orang tua dan membuat saya seperti hari ini. Itulah kasih bapak saya. Itulah kasih mami saya. Itulah kasih orang tua. Itulah kasih Bapa di sorga yang mendidik saya. Jadi kita harus bersedia untuk dididik, diperingatkan, dihajar, disesah. Supaya kita tidak menjadi anak-anak gampang. Tapi menjadi anak kesayangan. Bapa kita di sorga dan kita adalah anak-anaknya. Dan melalui didikan dan hajaran Bapa menghendaki agar kita berubah bukan lagi menurut keinginan daging. Tapi melainkan keinginan roh. Jika kita berkeinginan untuk berubah. Namun tetap melakukan perbuatan daging. Berarti kita hanya mengombali Bapa di sorga. Iya kan? Sama kalau seorang pacar janji sama ceweknya kan gitu kan, gombal kan. Walaupun gunung ku seberangi, lautan, hujan, gerimis tak ku datang di rumahmu.
Itu kan kata-kata gombal sebenarnya kan. Saya mau berubah Tuhan, tapi tetap melakukan hal itu. Berarti kita mengombali Tuhan. Dan kita tidak menghormati kasih yang diberikan melalui pengorbanan Yesus. Kita menganggap receh kasih Bapa. Bukan hanya itu, tetapi sebagai keluarga Allah dan tubuh Kristus. Nah ini dia. Kita kan satu keluarga Allah. Kita kan tubuh Kristus. Kalau ada orang yang hanya mengombali dan menganggap receh kasih Bapa, berarti kita telah mencederai dan menjadi virus di dalam persekutuan keluarga Allah dan tubuh Kristus. Karena itu, bersedialah untuk dikoreksi, ditegur, diarahkan, bahkan dihajar. Bertobatlah, bukan hanya dari perkataan tetapi juga perbuatan. Engkau tidak hanya mempertanggungjawabkan perbuatanmu kepada Tuhan, namun juga kepada sesama keluarga Allah. Kalau kita mencemari keluarga Allah, kalau kita tidak hidup berkenan di hadapan Bapa. Tapi jika engkau bersedia, saya dan saudara bersedia untuk diproses, dididik, maka kita akan menjadi anak-anak Allah yang mewarisi janji-janji Allah. Tapi ingat bahwa proses itu tidak berhenti hanya pada tahap satu tahap saja. Tapi proses itu akan berlanjut sampai kepada parousia, pada kesempurnaan Kristus yang akan datang. Ya, jadi kita harus sampai ke sana. Jadi jangan berhenti untuk merasa, oh saya sudah diproses Tuhan, tapi proses itu akan terus menerus dalam kehidupan saya. Saya sudah menjalani pendidikan sampai tingkat tertinggi, tapi saya terus belajar untuk itu. Itu namanya proses pembelajaran dalam kehidupan saya. Dan juga kita harus bersedia diproses oleh Roh Kudus, Bapa di sorga. Jangan berhenti berproses sampai kepada kesempurnaan Yesus Kristus. Itu adalah anak Allah yang sejati. Anak mewarisi janji-janji Bapa surgawi. Yang terakhir, teruslah berproses sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biar kebenaran ini menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu, kami bersedia untuk dididik, diproses sampai pada kesudahannya, sampai pada kedatangan-Mu yang kedua kali menyempurnakan kehidupan kami, dan kami masuk dalam kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami, berikan kami kekuatan. Roh Kudus tolong kami. Engkaulah penghibur, penolong yang ajaib. Ketika kami dalam proses, Engkau yang memberikan kami kekuatan. Engkau yang menghiburkan kami. Engkau yang memberikan kami kemampuan. Roh Kudus berbicara kepada kami terus menerus. Dan kami bersyukur untuk kasih pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Tidak ada kasih yang terbesar daripada kasih itu. Tidak ada kasih seorang Bapa yang lebih besar daripada Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk semuanya. Terima kasih Tuhan, diberkati seluruh umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.